Pemirsa, Anda kembali dalam Kominfo Newsroom. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan serangkaian kunjungan kerja ke Kota Bau-Bau dan Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kunjungan Presiden kali ini melakukan kegiatan di beberapa pasar hingga meninjau tambang aspal milik PT Wika Bitumen. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden melakukan sejumlah agenda kerja di 3 kota, yaitu Kota Bau-Bau, Kota Buton, dan Kabupaten Buton Selatan. Di Kota Bau-Bau, Presiden menyapa masyarakat sekaligus memberikan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dan bantuan sosial. Jadi sampai saat ini untuk bantuan subsidi upah yang sudah tersalur adalah 7.077.000. Artinya sudah 48,3% yang sudah tersalur, dan ini terus berjalan dengan kecepatan yang saya lihat sangat baik. Dan yang berkaitan dengan BLT BBM realisasi sampai hari ini sudah 19.700.000 penerima manfaat. Artinya sudah 95,9%. Sudah hampir selesai. Selesai di Bau-Bau, Presiden melanjutkan perjalanan ke Buton. Di sana, Presiden meninjau pabrik aspal milik PT Wika Bitumen. Dalam keterangan persnya, Presiden didampingi Menteri Investasi dan Mensesnek memastikan 2 tahun ke depan tak akan ada impor aspal melainkan dari produksi Buton. Sebagai informasi, PT Wika Bitumen sebagai produsen aspal alam Buton yang memproduksi dan mengembangkan produk unggulan dari sumber daya alam Indonesia di wilayah Pasar Wajo, Kabupaten Buton, dan Sulawesi Tenggara. Pabrik-pabrik industri semuanya berjalan, tidak hanya mengambil raw materialnya saja sehingga tidak ada nilai tambah, enggak, stop. Sehingga tadi sudah kita putuskan 2 tahun lagi tidak ada impor aspal. Semuanya harus dikerjakan oleh Buton. Silahkan, BUMN silahkan, swasta silahkan. Join dengan asing juga silahkan, tetapi kita ingin ada nilai tambah dari aspal yang ada di Buton. Karena ada potensi 662 juta ton di sini. Gede sekali. Pemerintah menyatakan bahwa persiapan Indonesia menuju konferensi tingkat tinggi G20 yang digelar di Bali pada November mendatang sudah berada di jalur yang tepat. Kesiapan tersebut mencakup segi logistik maupun substansi. Jelang acara puncak presidensi G20, pemerintah memastikan semua berjalan dengan baik, yakni salah satunya dengan kesiapan terkait logistik. Dalam keterangan di Forum Merdeka Barat 9 Kemenkominfo, Andreas Dibi, Kabiro Komunikasi Kemenkomarves memaparkan terkait kesiapan logistik G20. Dalam webinar tersebut, Andreas memaparkan progres pekerjaan infrastruktur KTT G20 yang ditargetkan selesai pada akhir Oktober mendatang. Para delegasi yang datang menggunakan pesawat pribadi akan diparkir di beberapa bandara dengan spesifikasi tertentu sesuai standar internasional. Sementara itu, untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai akan disiapkan sebanyak 1.259 baik roda 2 dan roda 4. Lengkap dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang tersebar di area KTT G20. Sedangkan untuk hotel, pemerintah menyiapkan total 22 hotel dari berbagai lokasi di Bali untuk tempat menginap para delegasi. Nah, Indonesia tentu saja membuat suatu kriteria. Kita akan gunakan itu pertama kalau itu potensi untuk kandungan dalam negerinya akan tinggi, dan kemudian dia mau investasi di Indonesia dan dia akan mau mengembangkan pabrik Indonesia sehingga menggunakan tenaga kerja Indonesia dan mau mentransformasi teknologinya untuk Indonesia gitu. Nah, itulah yang terseleksi kemarin dari beberapa merek itu Toyota, Wuling, Hyundai, kemudian kendaraan motor seperti Gesit ya dan seterusnya yang dipergunakan, dipinjamkan oleh si pemilik usaha kepada panitia G20 untuk bisa dimanfaatkan, karena hanya digunakan tidak lebih dari 3-4 hari atau 5 hari lah gitu ya, karena pelaksanaan KTT-nya sendiri 2 hari, prepare-nya 2 hari sebelumnya dan 1 hari setelahnya gitu.
Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklarifikasi pernyataannya mengenai shadow organization yang berada di lingkungan Kemendikbudristek. Nadiem menyebut tim yang beranggotakan 400 orang tersebut sebenarnya adalah vendor yang disebut sebagai Kavtex Edu yang merupakan bagian dari BUMN. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berusaha menghadirkan berbagai terobosan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu upaya yang terlihat adalah dengan terciptanya platform Merdeka Belajar yang mampu membuka akses bagi para guru untuk bisa saling menginspirasi dan mengapresiasi. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi 10 DPR RI menyampaikan terkait apresiasinya kepada seluruh aparatur sipil negara di Kemendikbudristek atas kerja keras serta gotong royongnya dalam mengembangkan berbagai program pendidikan yang nyatanya mampu berdampak secara langsung oleh para penggiat pendidikan di Indonesia. Lebih lanjut, Nadiem menjelaskan bahwa hadirnya transformasi teknologi merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi krisis pembelajaran yang akan berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran luring dengan mengedepankan kebutuhan pengguna berkualitas tinggi dan mudah digunakan. Jadi ini adalah platform untuk kita transisi ke kurikulum baru, ini adalah platform pelatihan secara mandiri, ini adalah platform assessment bagi guru-guru yang ingin mengetes anak-anaknya di dalam ruang kelasnya untuk mengetes numerasi dan literasi. Semuanya ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Pada kesempatan yang sama, Mendikbudristek juga berikan klarifikasi mengenai shadow organization di Kemendikbudristek. Nadiem mengaku telah salah menggunakan istilah shadow organization atau organisasi bayangan seperti yang ia ungkapkan dalam pertemuan PBB di Amerika Serikat lalu. Nadiem menjelaskan bahwa tim yang terdiri dari 400 orang tersebut merupakan vendor yang bekerja dan berada di bawah kontrak langsung BUMN. Pihaknya secara intensif bekerja sama sebagai mitra dengan tim internal Kemendikbudristek untuk merealisasikan kebijakannya melalui platform teknologi dengan menerapkan mirroring organization. Adapun transformasi teknologi yang dihadirkan oleh Kemendikbudristek bukan saja melalui beragam platform teknologi yang memahami pengguna, namun pola kerja Kemendikbudristek dalam berkolaborasi dengan para profesional muda di bidang teknologi, yakni untuk menghadirkan beragam platform teknologi gratis untuk masyarakat. Mirroring itu artinya apa? Mirroring itu artinya setiap Direktur Jenderal yang menyediakan layanan itu bisa menggunakan suatu tim permanen yang selalu bekerja sama dengan tim itu untuk mendorong dan mengimplementasi kebijakannya melalui platform teknologi. Jadi itu maksudnya, dan itu yang sebenarnya dipuji-puji oleh berbagai macam negara adalah inovasinya sebenarnya bukan bahwa kita meluncurkan produk. Inovasi yang sangat dihormati negara lain adalah cara birokrasi kami, cara ASN-ASN hebat dalam Kemendikbudristek kami tidak memperlakukan mereka sebagai vendor, walaupun secara kontraktual sudah jelas mereka vendor. Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan memberikan kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Hal ini diungkapkan Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja, Arief Budimata dalam diskusi online yang digelar Forum Merdeka Barat bertajuk Undang-Undang Cipta Kerja Tumbuhkan Pengusaha Muda dan UMKM. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, pemerintah telah meresmikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sekretaris Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja Arief Budimanta menyampaikan, Undang-Undang Cipta Kerja terdapat 3 muatan aspek, yakni aspek kemudahan, aspek pemberdayaan, dan aspek perlindungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Terkait aspek kemudahan, Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan kemudahan perizinan usaha melalui penerbitan nomor induk berusaha bagi para pelaku UMKM. Sedangkan aspek pemberdayaan, Undang-Undang Cipta Kerja membahas aturan turunan yang mengatur alokasi 40% bagi usaha mikro kecil dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini berlaku baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudahan aspek perlindungan, Undang-Undang Cipta Kerja telah mengatur pemberlakuan pajak dengan memberikan tarif yang rendah bagi para pelaku UMKM. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini lebih memberikan koridor dan kesempatan bagi koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah itu untuk naik kelas, ya. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi pentingnya faktor budaya digital dalam dunia pendidikan bersama rekan kami Mona Azharinisak. Sesaat lagi.